apple cider, but your hair is smelling like fruit punch, and I don't even like you that much. Wait until fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nafsiatul Mutmainah Fatmona dengan MPM 070 dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan membuat video tentang langkah-langkah menginstal Zorin dan Linux sebagai memenuhi nilai UAS saya dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Jamil STMT IPM ASEAN Engineering. Langsung saja ke videonya. Langkah pertama, kita klik new yang di atas. Selanjutnya kita tulis Zorin di VM name. Untuk VM foldernya kita klik order dan cari suatu tempat atau penyimpanan. Saya di data D untuk select foldernya. Selanjutnya klik spesifik virtual hard disk, atur di size-nya 60 GB, terus ke spesifik virtual hardware untuk mengatur base memorinya, taruhlah 500 MB dan number of CPU 9. Langsung difinishkan saja. Klik setting untuk mengatur storage-nya. Klik bagian IMT-nya dan masukkan file Zorin-nya di bagian optical drive. Langsung di-on saja. Selanjutnya tekan start di atas untuk memulai running-nya. Jika sudah keluar tampilan seperti ini, maka runningnya berhasil dan akan ada beberapa tampilan-tampilan seperti ini. Ini adalah penanda bahwa dia sedang diproses. Jika sudah keluar gambar seperti ini, maka Zorin-nya berhasil. Selanjutnya tahap penginstalan. Di sini kita memilih bahasa Indonesia dan langsung pasang Zorin. Saya pilih juga bahasa Indonesia Latin. Klik selanjutnya. Ini juga langsung dilanjutkan. Di sini pasang sekarang. Kalau ada tampilan seperti ini, klik lanjutkan. Ini juga dilanjutkan saja. Di bagian sini kita mengisi nama atau username kita, terus dengan passwordnya. Jika sudah, maka lanjutkan. Di sini Zorin bekerja untuk menyalin berkasnya, dan di sini mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Di sini juga ada proses menyalin file-file. Jika sudah selesai, maka akan ada tampilan seperti ini. Langsung diklik saja, nyalakan ulang. Ini tampilan jika Zorin-nya berhasil diinstal dan langsung saja login. Masukkan password yang sama yang sudah diatur tadi. Kira-kira seperti ini tampilan Zorin kita jika telah berhasil diinstal. Jadi untuk yang Ubuntu langkah-langkahnya masih sama. Pertama kita klik new, terus di sini terserah aja mau namain apa. Untuk VM foldernya kita biarin aja kayak gitu. Kita langsung ke iOS image. Di sini kita tambahin file Ubuntu-nya. Kita uncentang di sini dan di finish. Setelahnya kita klik kanan atau setting, atur storage-nya. Untuk base memorinya taruhlah 600. Number of virtual monitor kita taruh 4 aja. Di sini kita klik Ubuntu yang di bagian controller ID. Number of CPU-nya kita taruh 9 aja. Kalau udah langsung di finish. Selanjutnya kita klik start untuk memulai running. Di sini dia akan menampilkan hampir sama seperti Zorin yang tadi. Ada beberapa tampilan layar sebagai proses untuk dia masuk ke dalam penginstalan Ubuntu-nya. Untuk bahasa masih sama, bahasa Indonesia. Di sini kita next aja. Ini juga saya pilih bahasa Indonesia, Arab, Melayu. Kalau yang ini saya memilih opsi hubungkan kabel. Di sini langsung di skip saja, terus pasang Ubuntu dan instalasi interaktif. Terus next dan pilihan baku.
Di sini saya memilih pasang perangkat lunak menggunakan WiFi. Bagian sini kita pilih hapus disk dan pasang Ubuntu aja. Ini sama seperti Jorin tadi, di mana kita diminta untuk memasukkan username dan password. Jika sudah, kita langsung next aja. Terus di sini kita pasang. Ini adalah proses pemasangan sistem. Di bagian ini, dia memakan waktu yang cukup lama. Kalau sudah selesai, maka tampilannya akan seperti ini dan langsung klik mulai sekarang. Karena diminta untuk enter, maka kita enter aja. Jika Ubuntu-nya sudah siap, maka dia akan mengeluarkan tampilan seperti ini untuk memasukkan password. Dan kalau ada tampilan-tampilan seperti ini, kita klik selanjutnya, lewati sampai selesai. Langsung saja kita masuk ke tampilkan aplikasi dan mencari terminal. Kita akan memasukkan perintah dasar sistem. Yang pertama ada sudo su yang berfungsi sebagai beralih ke pengguna root administrator. Di sini kita diminta untuk memasukkan kata sandi. Untuk kata sandinya itu kata sandi yang kita pakai di pengguna Ubuntu tadi. Perintah selanjutnya sudo apt min get update. Memperbaharui daftar paket, mengunduh informasi terbaru tentang paket dan versinya dari repositori yang dikonfigurasi. Ini harus dilakukan sebelum menginstal paket baru. Selanjutnya sudo apt min get install min y apache 2. Ini berfungsi untuk menginstal web Apache 2. Ini memang prosesnya yang seperti ini ya. Selanjutnya sudo apt install net min tools yang berfungsi untuk menginstal koneksi utilitas jaringan klasik seperti netstat, ifconfig, dan route. Selanjutnya kita input cd spasi slice var. Di sini juga kita input yang sama, cd spasi slice var slice www slice html untuk berpindah ke direktur web utama. Nano main html ini untuk mengedit file HTML. Ini kita Ctrl X untuk menampilkan satu slice satu. Selanjutnya sisa diisi dengan kode-kode dasar HTML untuk menampilkan tampilan di web. Jika sudah selesai, Ctrl X, Y, Enter untuk kembali ke tampilan awal. Selanjutnya kita masukkan ifconfig untuk mengetahui kode web kita. Kita langsung pergi ke Firefox dan ketik kode yang ada. Kodenya itu biasa terletak di paling atas.